kelas 12 IPS 3 ya? Iya. Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap sekali ya. Before study, let's pray together. Before study, let's pray together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu nih, mau mengabsen terlebih dahulu, ya. Yang tidak hadir siapa di sini? Nihil? Biasa berarti semuanya hadir semuanya ya? Hadir. Nah, ini motivasinya berarti tinggi semuanya. Oke, karena memang nihil, Pak Anton akan lanjut menyampaikan dan juga melanjutkan materi pada konflik-konflik ya. Itu bukan konflik, perkembangan impact dalam bidang teknologi. Ya, kemudian Pak Anton juga sudah menyampaikan perang dingin juga di materi pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang Pak Anton akan lanjut di semester 2 ini akan menyampaikan materi tentang sejarah kontemporer dunia. Jadi sejarah kontemporer dunia. Coba di sini Pak Anton minta Mbak siapa ya? Devani deh, ya. Coba Mbak Devani. Apa yang Mbak Devani tahu tentang kontemporer atau sejarah kontemporer dunia? Menurut saya kalau arti dari kontemporer itu tuh baru-baru aja terjadi atau saat ini. Baru-baru aja terjadi. Sejarah kontemporer jadi sejarah yang baru ini aja. Oke, beri tepuk tangannya buat Mbak Devani ya. Usul jawabannya. Nanti kalau memang kalian yakin jawabannya betul ya, jadi silakan kalian jawabnya dengan suaranya yang lantang ya, biar Pak Anton itu bisa mendengarkan dan yang mesti kalian kuasai. Nah, jadi setelah kita selesai mempelajari materi ini, harapannya ini mbak-mbak semuanya yang ada di sini mampu mengevaluasi peristiwa-peristiwa besar tersebut. Berarti mengevaluasi, jadi kalian bisa menganalisis ya, yang namanya mengevaluasi apa kira-kira? Menimbang-nimbang kan, mana yang baik, mana yang buruk ya, mengambil hikmahnya, mengevaluasi sisi baiknya, sisi buruknya dari peristiwa sejarah berikutnya, antara lain politik apartheid, runtuhnya Vietnam, kemudian runtuhnya Uni Soviet, kemudian perpecahan Yugoslavia dan lain sebagainya. Nah, harapannya bapak semuanya bisa mengambil pelajaran itu. Kemudian nanti juga kalian diharapkan mampu membuat tulisan atau karya dalam bentuk tulisan, semisal artikel atau penelitian, atau bisa jadi kalian bikin video dokumenter supaya kalian lebih paham tentang materi ini ya. Bisa dipahami? Sama tujuannya juga sama, diharapkan kalian juga yang mampu lah memahami, mencapai tentang videonya. Kalian harus menyimak dengan saksama, kemudian nanti bisa feedback balik ya, berkomentar setelah menonton video. Nantikan baik-baik ya videonya. Baik-baik videonya. Sebetulnya ada kaitannya nggak dengan peristiwa hari-hari ini? Sahabat Kompas.com, Rusia mengerahkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Adapun hal tersebut menambah ketegangan antara dua negara bertetangga itu serta meningkatkan ancaman invasi. Sementara itu, intelijen Amerika Serikat menyebut bahwa Rusia sudah menyiapkan invasi sejak Perang Dunia II. NATO pun diperingatkan oleh Rusia agar tidak melanjutkan ekspansi ke arah timur dan tidak mengakui Ukraina sebagai anggotanya, membangun zona keamanan yang luas dan menarik kembali Ukraina dengan paksa jika perlu. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia Ada yang ingin memberikan komentar atas video tadi? Kira-kira ada kaitannya nggak dengan sejarah yang kita akan pelajari nanti? Ada yang mau komentar? Atau saya tunjuk nih?
Amelia, please give your point of view. Wah, beri komentar. Kira-kira ada kaitannya nggak dengan peristiwa tadi? Menurut saya ada kaitannya sama materi yang akan dibahas kali ini. Karena di materi ini banyak juga yang berkaitan sama perang-perang. Banyak juga yang berkaitan dengan perang-perang ya. Ya, karena kenapa sih terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina? Karena dulu Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet. Ya, jadi secara historis, secara kebudayaan, bahkan secara politik dulu bagian dari Uni Soviet. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Oke, dibuat kelompok ya Mbak ya. Biar kelihatan enak rapi, silakan dibuat berkelompok, digeser-geser mejanya, disesuaikan dengan pembagian nomor masing-masing. Terkait nanti nomor 1 membahas apa saya akan berikan nanti setelah terbentuk kelompoknya yang rapi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dimulai dari sekarang. Kelompok berapa ini? 4. Oke, silahkan ya. Kelompok 2. Kelompok 2 tentang membahas tentang politik apartheid. Oke, analisis ya. Analisis latar belakangnya sampai nanti kira-kira hikmahnya apa, pelajaran apa yang bisa dipetik. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 saya akan berikan materi tentang runtuhnya Uni Soviet. Nanti latar belakangnya ya kan, kira-kira kenapa sih sampai lahir Uni Soviet ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil. Kemudian juga otomatis mengaitkan video tadi ya yang saya konflik di Yugoslavia ya, peristiwa di Yugoslavia. Oke. Nah ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 berarti membahas tentang yang belum itu Cekoslovakia ya. Oh ya. Ini buku ya. Silakan kalian untuk mengevaluasi konflik atau perpecahan yang terjadi di Cekoslovakia. Jangan lupa masing-masing harus ada yang mempresentasikan. Nanti saya akan minta satu persatu maju ke depan. Memiliki homeland, grup arasi. Declare yang menghapus itu declare. Ini wujud embargo. Ya yang dihapusnya ini. Awalnya ini baru upayanya itu menghapus ini terus. Ini latar belakangnya kenapa dihapus ini tuh karena embargo.
selesaikan. Tadi beberapa kelompok sudah selesai, antara lain kelompok berapa tadi di sini, Mbak? 2. Kelompok 2, kemudian kelompok 1. Ada lagi yang sudah selesai? 3. Oke, kelompok 3. Nah, untuk sementara silakan kira-kira berapa menit lagi nih yang belum selesai ini? Sudah selesai kelompok berapa ini? 4 atau 5? 4. Tadi sudah? Kelompok berapa itu? 5. Oke, ini sudah ya? Oke, berarti sekarang kelompok mana dulu nih yang mau maju nih? 1 dulu ya? Oke, silakan kelompok 1 perwakilan maju ke depan ya. Yang lain silakan memperhatikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kelompok tersebut. Oke, silakan kelompok 1 maju ya. Dari awal aja, dari awal. Mana kelompok 1? Dari ini Pak. Iya, silakan di Serina bisa maju ya. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disrina Atika Ramdhani. Saya dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Oke, jadi pertama, sedangkan Vietnam Selatan itu liberal karena ada Amerika di situ kan. Amerika kan sebagai negara liberal, ya, kalian paham kan? Terus selanjutnya pokoknya intinya Vietnam kan bagi jadi 2. Nah, kekuatan komunis kan kalian tahu kan kekuatan komunis kayak apa? Tentang sistem politik apartheid. Jadi apartheid itu sistem pemisahan ras, politik diskriminasi warna kulit yang diterapkan di Afrika itu itu dibedakan dan politik sangat mahal bagi buruh karena akibat embargo ekonomi yang dirancangkan oleh Amerika Diduduki oleh Jerman, yang otomatis mereka menganut paham Nazisme. Nah, selain agama yaitu Katolik Roma, Kristen Ortodoks, sama Islam. Mereka juga punya 3 bahasa. Bahasa Slovenia, bahasa Serbo Kroasia. sama-sama punya suku sama ras yang banyak kan. Tapi kita punya apa semboyan yang membedakan Balika satu-satu berbeda tapi sama juga. Terus hikmah yang bisa diambil dari pecahan konflik ini yaitu tadi yang udah disebutkan kita sama ya kayak kelompoknya Musik tadi sama kelompoknya Abil, kita harus menghormati antar suku dan etnis, kita juga harus bisa menjaga toleransi antar suku, etnis dan agama. Dan mungkin sekian, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disebut tuh Union of Soviet Socialist Republic dari keluarganya. Nah, terus banyak tuh pihak oposisi yang menentang kepemimpinan dari Marcos ini. Nah, dipimpin sama namanya Benigno Aquino, biasa dipanggil Ninoy. Nah, jadi terjadi banyak demonstrasi. Terus akhirnya karena banyak demonstrasi ini mengeluarkan UU, yaitu UU darurat harus berdemonstrasi. Kita akan melihat ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia antara lain disebabkan karena perbedaan pengaruh. Karena konteksnya perang dingin, ya, perang dingin ini sangat mempengaruhi konstelasi politik di dunia ya sejak tahun 45 sampai 91. Ya salah satunya ya tentang Vietnam, Uni Soviet dan lain sebagainya. Kemudian rasisme mendorong sekelompok manusia melakukan penindasan terhadap kelompok lain. Nah ini seperti yang terjadi di apartheid ya di Afrika Selatan. Orang Eropa menganggap ras Afrika itu rendah dibandingkan ras. Kemudian yang ketiga, setelah ideologi komunis menjago, liberalisme. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.